Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban yang kedua, akidah Syafi'i dari kitab beliau sendiri. Nah, ini dia. Jadi, sekarang kita akan menyebutkan akidah Imam Syafi'i dari kitab beliau sendiri. Bukan sekedar diriwayatkan oleh murid-muridnya, tapi dari kitab beliau sendiri. Namun jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan penukilan dari kitab beliau, perlu dipahami dulu dua kaidah penting untuk memahami nukilan-nukilan Imam Asy-Syafi'i. Ada dua kaidah penting untuk memahami periwayatan beliau. Yang pertama adalah apabila beliau menyebutkan satu ayat atau satu hadis, pasti beliau berpendapat sesuai dengan ayat dan hadis tersebut. Ini kaidah yang pertama. Dan ini kaidah masyhur dari Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya diriwayatkan oleh murid beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam manaqib beliau. Seseorang berkata kepada beliau, "Apakah engkau mengikuti hadis ini, wahai Abu Abdullah?" Jadi Imam Syafi'i menyampaikan sebuah hadis, lalu orang itu nanya lagi, "Apakah engkau mengikuti hadis tersebut?" Faqala, maka beliau menjawab, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan wa lam akhudh bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahab." Kapan saja aku meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak mengikuti hadis tersebut, tidak berpendapat dengannya, maka aku mempersaksikan kepada kalian ketika itu akalku sudah hilang. Sudah jadi gila, sudah nggak normal kalau begitu. Meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti. Maka kata Imam Syafi'i, nggak mungkin aku seperti itu, kecuali ketika itu aku sudah gila. Jadi ini menunjukkan prinsip beliau dalam beragama. Ini faedah juga yang bisa kita dapat di kajian malam hari ini. Prinsip Ahlus Sunnah dalam beragama. Apa saja ayat dan hadis itu menjadi pegangan kita. Iya. Baik, ini kaidah beliau yang pertama. Kalau beliau menyampaikan satu ayat atau satu hadis, maka pasti beliau mengikuti kandungan hadis tersebut. Baik, ini kaidah pertama untuk memahami periwayatan Imam Asy-Syafi'i. Kaidah yang kedua, kaidah beliau dalam nama-nama dan sifat Allah. Dalam akidah Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan tadi, para perawinya ada 5 dalam Tabaqat Al-Hanabilah dengan penukilan yang sahih, semua rawi terpercaya. Maka di antara yang disebutkan di situ, Asy-Syafi'i berkata, "Nuthbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah wa nanfi tashbiha anhu kama nafa an nafsihi faqal laisa kamithlihi syai'." Kami menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini prinsip akidah Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau tetapkan. Tidak ada riwayat yang sahih dari beliau menakwilkan atau melakukan tafwid, tidak ada. Ya, orang-orang yang menolak akidah Imam Syafi'i, mereka pun tidak bisa mendatangkan satu pun riwayat dengan sanad yang sahih Imam Syafi'i melakukan takwil atau tafwid, tidak ada. Yang beliau lakukan adalah al-itsbat, penetapan sebagaimana dia datang. Tetapi itsbat beliau tanpa tashbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah akidah ahli sunnah, menetapkan sifat-sifat Allah dan tidak melakukan penyerupaan antara sifat Allah itu dengan makhluk. Maka kata beliau, "Wa nanfi at-tashbih anhu kama nafa'a nafsi." Kami menafikan
penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah menafikan itu dari dirinya dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengannya, surat Asy-Syura ayat ke-11. Baik. Jadi ini kaidah Imam Syafi'i dalam al-asma' wa sifat. Al-itsbat bila tashbih. Al-itsbat bila tashbih. Menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa tashbih. Tanpa tashbih. Dan juga at-tanzih bila ta'til. Mensucikan Allah tanpa mentaktil. Tanpa menolak sifat-sifat Allah tersebut. Ya, menolak itu jemaah sekalian, insyaallah masih akan kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah asma wa sifat. Ya, di antaranya yang harus kita jauhi adalah at-ta'til. Menolak sifat-sifat Allah. Tapi orang yang menolak itu ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar, dia katakan dengan tegas, saya enggak beriman Allah di atas arsy. Saya enggak percaya ayat yang mengatakan Allah di atas arsy. Nah, ada yang halus. Yang halus bagaimana? Kami percaya Allah istiwa di atas arsy. Tapi makna istiwa di atas arsy itu bukan benar-benar di atas. Allah tidak di atas. Maknanya Allah berkuasa di atas. Ini sama saja menolak. Cuma caranya halus. Cuma caranya halus. Dan hasilnya sama. Dengan orang yang menolak. Hasilnya menolak Allah di atas arsy. Iya. Jadi, itu bukan akidah Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana dalam riwayat ini. Baik, jadi ini prinsip akidah Imam Syafi'i. Dua kita ingat. Kalau beliau menyebutkan satu ayat atau satu hadis dalam kitab beliau, maka beliau pasti ikuti. Yang kedua, beliau tetapkan tanpa melakukan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Baik. Nah, jemaah sekalian, yang ingin kita nukilkan di sini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam sejumlah buku yang beliau tulis, di antaranya dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Hadis tentang jariyah. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Iya. Imam Syafi'i menyebutkan, "Wa uhibbu ila an la ya'tiqa illa balighatan mu'minatan." Aku suka, kata beliau, seseorang itu yang mau membayar kafarah dengan cara membebaskan budak, tidaklah dia bebaskan kecuali budak wanita yang beriman. Kemudian saya ringkas ucapan beliau sampai akhirnya beliau berdalil dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi di sini Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Imam Malik tentang budak perempuan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar dia dibebaskan. Karena tuannya, yaitu sahabat Muawiyah bin Al-Hakam, memukul dia. Disebabkan dia berbuat satu kesalahan, kemudian tuannya emosi, lalu memukul dia. Maka ternyata Rasulullah SAW marah dan memerintahkan dia untuk membebaskan budaknya. Maka, apa syarat kebebasan budaknya? Dia haruslah wanita yang beriman. Dia haruslah wanita yang beriman. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini juga kata Imam Syafi'i. Hendaklah budak yang membebaskan itu adalah budak wanita beriman. Lalu beliau berdalil dengan hadis ini. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menguji keimanannya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak itu menjawab, Fis sama, Allah di langit. Yaitu di atas langit. Man ana, siapa aku? Budak itu mengatakan, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka beliau bersabda, Fa'atikha, bebaskan dia, karena dia seorang budak wanita yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis ini untuk anjuran membebaskan budak yang beriman. Maka tadi sudah kita sebutkan kaidah beliau. Kalau beliau menyebutkan hadis
pasti beliau ikuti apa yang ada dalam hadis tersebut. Dan hadis mengatakan Allah di atas langit. Walaupun memang orang-orang Asy'ari juga ada syubhat di sini. Ya, mereka bilang apa? Itu kan seorang budak yang menjawab. Dia kan bodoh. Ya, sebagian mereka sampai berkata begitu. Dia kan bodoh, makanya dia jawab Allah di atas langit. Nah, jamaah sekalian, kita katakan kepada mereka tentang syubhat mereka terhadap hadis jariyah. Pertama, walaupun dia budak, dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar Islamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang lain. Jadi dalam hal agama dia nggak bodoh. Dia tidak bodoh. Betapa tidak, gurunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah gurunya. Ini jawaban yang pertama. Ya, kalian telah menghina dan menjatuhkan kredibilitas seseorang yang berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jawaban yang kedua kita katakan kepada mereka, andai kita setuju dengan ucapan kalian dia bodoh, jawabannya salah. Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendiamkan dia di atas kesalahannya, tidak menegurnya, dan membiarkan dia jadi bodoh terus, nggak menegurnya? Tentu tidak mungkin. Di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak pernah beliau mendiamkan kemungkaran. Kecuali mungkin muncul kemungkaran yang lebih besar. Tetapi sifat beliau pada dasarnya, ketika melihat kemungkaran, beliau langsung menegurnya. Maka tidak mungkin beliau mendiamkan kebatilan. Tidak mungkin beliau mendiamkan kebatilan. Kalaupun beliau diamkan saat itu, jika itu benar-benar kebatilan, nanti di kemudian hari atau besoknya atau kapan, beliau akan meluruskan kebatilan itu. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada Rasulullah SAW mengoreksi keyakinan para sahabat. Allah tidak di langit, tidak. Tidak ada. Beliau malah mengakui apa yang dikatakan oleh jariyah tersebut. Dan dalam hadis-hadis beliau sangat banyak, beliau juga menetapkan hal itu. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Iya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis ini berdalil dengannya bahwa dia adalah wanita budak beriman. Maka yang beriman itulah yang dibebaskan dalam kafarah. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kita katakan kalau begitu Imam Asy-Syafi'i beriman Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kenapa? Karena beliau menyebutkan hadis tentang itu. Mungkin ada yang mengatakan, nah itu cuma cocok logi kalian. Tidak jemaah sekalian, ini bukan cocok logi. Pertama sudah kita jelaskan kaidah beliau. Yang kedua, yang memahami seperti itu adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang sanad bergurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Berikut saya akan nukilkan ucapan Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ulama besar bermazhab Syafi'i yang lahir tahun 373 Hijriah, wafat tahun 449 Hijriah. Sedikit saya sebutkan sanad guru-guru beliau yang bersambung sampai Imam Syafi'i. Paman beliau, sekaligus guru beliau, adalah Abul Fadl Al-Harawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Abul Fadl Al-Harawi berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Ismaili, yang disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai Syekhu Asy-Syafi'iyah. Dialah gurunya Asy-Syafi'iyah di zamannya. Dialah gurunya Asy-Syafi'iyah di zamannya. Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani. Kemudian Abu Bakar Al-Ismaili ini di antara gurunya adalah Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah adalah muridnya Al-Muzani. Dan Al-Muzani termasuk murid terbaik Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita runut, mereka berguru bersambung sampai kepada Imam Asy-Syafi'i.
Baik, nah, mari kita lihat apa kata Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ya'taqidu ashabul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawatihi ala arshihi mustawin kama nataqa bihi kitabuhu. Para ulama ahli hadis meyakini dan bersaksi bahwasannya Allah di atas 7 langitnya, fauqa sab'i samawatihi, ala arsyihi mustawin, di atas arsy-Nya Allah istiwa, kama nataqa bihi kitabuhu, seperti yang disampaikan oleh kitabnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini prinsip cara beriman para ulama dahulu. Para ulama ahlu sunnah, khususnya dari mazhab Syafi'i, mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan akidah Imam Malik, Ibnul Mubarak, dan Ibnu Khuzaimah. Setelah itu beliau berkata, wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan imam kami. Ya, kenapa beliau katakan imam kami? Karena beliau bermadzhab Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau, ihtajja fi kitabihil mabsut fi mas'alati i'taqir raqabah al-mu'mina fil kaffarah. Berhujjah pada kitabnya, ya, Al-Mabsut, ya, sebuah kitab yang fenomenal, yaitu dalam permasalahan membebaskan budak yang beriman untuk membayar kafarah. Wa anna ghairal mu'minah la yasihu takfir biha. Adapun selain wanita budak yang beriman tidak boleh digunakan untuk membayar kafarah pelanggaran itu. Bi khabari Muawiyah bin al-Hakam, Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, wa annahu arada an yu'tiqal jariyah as-sauda kafaratan. Ketika beliau ingin membebaskan seorang budak wanita hitam sebagai kafarah karena telah memukulnya, wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an itqihi iyyaha. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembebasan budak itu. Famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita budak itu. Faqala laha man ana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, siapa aku? Fa asyarat ilaihi wa ilas sama. Maka wanita budak itu memberi isyarat kepada beliau dan isyarat ke langit. Jadi wanita budak itu menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menunjuk ke langit. Ini sebuah riwayat yang menjelaskan seperti itu yang dia lakukan. Yakni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Maksudnya adalah engkau adalah utusan Allah yang ada di langit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah budak wanita beriman. Bebaskan dia karena dia adalah budak wanita beriman. Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha lama aqarrat bi anna rabbaha fis sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dia sebagai seorang muslimah yang beriman, seorang muslimah dan beriman ketika dia meyakini bahwa Rabb-nya ada di atas langit. Perhatikan jemaah sekalian, ini pemahaman ulama besar Syafi'i yang jelas-jelas beliau guru-gurunya bersambung sampai kepada Imam Syafi'i dan belum terlalu jauh zamannya dari Imam Syafi'i. Kata beliau, makna hadis tersebut, Rasulullah SAW menganggap dia sebagai seorang wanita beriman ketika dia mengimani Allah di atas arsy atau di atas langit. Wa arafat rabbaha bisifatil ulu wal fawqiyah. Dia mengetahui Rabbnya dengan sifat al-ulu, sifat tinggi, wal fawqiyah, dan berada di atas. Wa inna mahtajja Syafi'i, kemudian beliau jelaskan mengapa Imam Syafi'i
berdalil dengan ayat ini. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik? Wa inna mahtajja Syafi'i rahmatullah alaihi 'ala al-mukhalifina fi qawlihim bijawazi itaqir raqabah al-kafirah fil kaffara bihadzal khabar. Imam Syafi'i hanyalah berdalil dengan hadis ini untuk membantah orang-orang yang berpendapat bolehnya membebaskan budak yang kafir sebagai kafarah. Li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi. Karena Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Allah di atas. Bukan di mana-mana, bukan pula tidak di mana-mana, tapi di atas. Ini keyakinan Syafi'i. Karena beliau berdalil dengan hadis ini. Wa fawqa sab'i samawatihi ala arsyihi. Dan Allah di atas 7 langitnya, di atas arsy-Nya. Kama huwa mu'taqadul muslimina min ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim. Sebagaimana itu adalah akidah yang benar kaum muslimin dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, baik generasi salaf maupun generasi berikutnya. Idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi. Karena tidak mungkin beliau, Imam Syafi'i rahimahullah, meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, lalu beliau tidak berpendapat dengannya. Itu menyelisih kaidah beliau. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi kaidah beliau. 2 kaidah beliau. Baik, jadi jamaah sekalian, bisa kita simpulkan, keyakinan Imam Syafi'i langsung dari kitab beliau. Bukan dari orang yang meriwayatkan, kemudian mereka tulis di buku mereka sendiri, tidak. Tapi langsung dari kitab beliau Al-Um, maupun kitab yang lainnya.